Selamat datang kepada Maureen saat ini di interview kita. Maureen gimana? Halo, malam Bocan. Sekarang gini Maureen, langsung aja nih ya. Kenapa martabak? Sebenarnya sih awal mulanya tuh karena membuat sesuatu yang bisa dinikmati satu family gitu. Jadi aku tuh sudah mencoba berbagai macam jenis masakan di kitchen. Jadi bikin kue dari yang dikukus, dipanggang, dibakar, macam-macamin semuanya udah bikin dah pokoknya gitu. Hingga one day saya tuh kepingin martabak, tapi biasa kalau saya beli yang umumnya gitu, saya suka selalu pesenin ke masnya, Mas, menteganya dikit ya, Wah, sama. oilnya sedikit ya. Betul. Kadang-kadang datangnya iya, kadang-kadang datangnya sesuai dengan expectation kita. Oh, asik nih, dikit nih, gitu. Tapi kadang-kadang versi dikitnya mereka tetap masih banyak gitu loh. Ya nggak bisa disalahin juga, karena kan standarnya memang martabak itu kan minyaknya banyak gitu kan. Jadi aku tuh mau membuat martabak yang enak, tapi nggak blenek gitu. Impian sudah lama sih, setiap beli martabak selalu kepinginnya begitu. Cuman butuh effortnya lebih. Mas, jangan lupa ya, mas gitu loh. Jadi itunya mau dihindari, jadi udah yang ini loh martabak versi less fat gitu. Awal mulanya seperti itu. Dan gue sendiri juga masih akui itu yang gue rasakan Maureen waktu pas kemarin juga kita lagi nyobain martabak dari Amal ya. Kan biasanya kalau misalnya gue juga pesen sama si abang-abangnya, begitu terakhir, ya ampun terakhir aja nih udah martabaknya kosong, nggak pakai apa-apa, kita tambahin pisang sendiri, itu pun adonannya masih kemanisan gitu. Saking manisnya itu sampai oh my goodness, susah banget gitu dapet yang resepnya tuh pas. Nah, tapi kemarin pas lagi nyoba punya Maureen di martabak Amal, rasanya begitu selesai makan nggak ada enaknya gitu, malah yang ada oh enak sekali ya, bisa dinikmati gitu sih. Nah, sekarang yoi, mantep banget kan. Nah, sekarang makanya Maureen emang suka masak nih ceritanya, atau suka pastry, atau kenapa kok milih bikin martabak, bukannya misalnya mengajar bimbel online gitu, nggak ada hubungannya gitu kan? Iya, awal mulanya sih saya memang suka baking, cuman biasa ibu-ibu muda Jakarta gitu, lebih tergodanya buat arisan, buat kumpul daripada baking gitu kan. Terus sudah gitu dengan ada hikmah yang mesti di rumah aja, jadi oh udah lama nih terpendam nih kepengen baking sesuatu, apalagi pelanggan awalku itu anak-anak sama mertua ya. Dan surprisingly papa mertua saya itu dia mungkin hanya melakukan small things, tapi buat saya tuh matter, karena setiap saya bikin selalu ngomongnya enak. Jadi saya kayak makin terpacu gitu. Makin terpacu, oh enak ya, bener gak sih? Tapi emang habis gitu, sampai anak-anak juga taruh habis. Jadi saya lebih menginovasi diri lagi buat inventing something deh yang bisa dinikmati family kita dengan kualitas baik. Memang kerennya tuh bahwa martabak ini tuh adalah rasanya martabak yang enak tapi health conscious gitu ya, buat kita yang sadar kesehatan gitu kan. Kalau kita masih umur 18 mah mau makan yang manis-manis gak karu-karuan nggak mikir, tapi kalau kita udah seperti ini kadang-kadang tuh kangen rasanya tapi makannya nggak tega gitu. Iya betul, surprisingly banyak juga ternyata generasi yang lebih muda dari saya, mereka udah concern ke sana loh, Bocan. Sedangkan saya ini termasuk telat nih, udah umur sekian baru yang nyari yang mana ya, yang lebih sehat, mana ya yang lebih nggak kolesterol atau gimana gitu. Iya, lalu nanyanya juga concernnya bisa yang less fatnya karena apa ya? Jadi mereka nggak hanya karena promosi less fat. Oke, I buy it, nggak begitu. Jadi mereka benar-benar yang ini less fatnya dari apa, lalu bahannya apa, lalu ada pengawet tidak, kalorinya bagaimana, begitu yang ditanyakan. Bagus banget ya, berarti kalau kita ngelihat sebagai konsumen, mereka sendiri juga sudah sadar akan detail yang seperti itu, sehingga memang akhirnya orang-orang seperti itu yang jadi konsumen dari martabak Amal akhirnya. Ya kan? Iya, betul. Nah, sekarang buat Maureen sendiri kan masih delivery-nya masih online ceritanya ya? Atau bagaimana operasinya sekarang? Operasinya saya masih sistem PO, jadi satu hari dibuka, pesan hari ini dikirim besok gitu, masih online. Bagus. Nah,
Untuk masa depannya, Morin, visi kalian sendiri untuk Martabak Amau ini seperti apa? Akan mendominasi Jakarta lewat online? Apakah Morin punya rencana misalnya punya kafe gitu ya? Karena kan ada kopinya juga kan? Kopinya kemarin asik banget, palm sugarnya juga rasanya punya karakter dan manisnya juga pas gitu buat saya sendiri. Jadi Iya, visinya karena gimana? konsep saya itu adalah memakai balik lagi kata-kata less fat itu sih. I Konsep see. yang untuk Amau Kitchen ini. Jadi produk yang kita keluarkan itu baik kopi atau saya juga ada bolu pingpong. Jadi bolunya bulat seperti bola pingpong. Isi dalamnya itu ada melted cheese atau coklat. Itu our new product. Tapi juga konsep dasar bolunya itu juga less fat gitu. Dan untuk kopinya juga di roast sendiri dan dari biji kopi pilihan. Lalu kandungan gulanya juga kita minimize sekali seperti itu. Untuk visi kedepannya sih saya kepinginnya tuh kalau nanti keadaan sudah membaik gitu ya, Betul. maksudnya membaik Ya, dalam arti sudah kita biasa seperti dulu. Kepinginnya sih membuka kafe dengan kumpulan makanan-makanan less fat gitu, less fat lainnya. Visi misinya seperti itu. Kalau kita ngeliat juga sahabat, semua informasi dari Morin dan Martabak Amau bisa lihat di screen kalian ya. Semuanya ada di situ, Instagram dan semuanya lengkap. Morin sendiri, kalau kita ngeliat ini kan wira swasta ya. Kalau gini darah bisnis Morin itu dari mana? Mulainya kapan? Apakah sekolahnya memang juga seperti ini? Bagaimana Morin? Kalau background saya tuh sekolah sebenarnya arsitektur. Saya ibu insinyur yang tidak Mantap. nyambung. Oh, mantap, oke. Iya. Teman-teman saya juga sampai bilang salah ngambil jurusan lo katanya. Lalu tapi setelah menikah saya banyakkan boleh dibilang 99% jadi ibu rumah tangga. Bergulatnya sehari-hari tuh di kitchen. Cuman kadang-kadang juga ada rasa kepingin achieve something gitu, even only from home, only from kitchen gitu. Jadi kita nggak terbatas hanya ibu rumah tangga nggak bisa apa-apa atau hanya di rumah aja nggak bisa apa-apa. Jadi mengoptimalkan lingkungan yang ada, kondisi yang ada, bagaimana maksimalnya seperti ini loh usaha maksimal kita gitu. Walaupun saya ibu rumah tangga dan hanya di dapur aja ya dengan bahan-bahan yang ada, dengan peralatan yang ada, saya ingin achieve something different yang nggak ada di kitchen lainnya gitu. Ini hanya ada di Amau Kitchen loh gitu. Dan ini satu pelajaran yang buat kita semua, terutama sahabat yang kita sering ngomongin juga di online, bahwa betapa waktu kita ketemu passion kita, hal yang kita suka untuk kerjakan, rasanya kerja keras itu nggak kerasa kerja gitu. Akhirnya senyum terus karena kita senang mengerjakannya. Betul, Bro-chan. Passion yang lama terpendam ternyata muncul setelah di rumah aja. Lucu ya, jadi kalau kita ngeliat bahwa kadang-kadang tuh sesuatu yang sifatnya itu dalam tanda kutip bencana itu bisa membuat kita tuh menjadi kreatif dan mengeluarkan sisi-sisi lain yang justru sebenarnya adalah diri kita yang sebenarnya. Betul banget, Bro-chan. Nah, sekarang Morin sendiri krunya berapa nih krunya nih, staffnya nih ceritanya nih ya? Amau Kitchen itu sebenarnya kolaborasi antara saya dan my daughter. Oh, jadi, wow. Nah, iya, sebenarnya kita duo. Cuman dia agak malu-malu untuk di-interview katanya mama aja. Praktek itu kolaborasi ibu dan anak sih. Jadi luar biasa. Dengan di rumah aja dan dengan lahirnya Amau Kitchen dan produk-produk kami ini saya merasa kayak bagaimana ya, jadi suatu blessing gitu yang saya rasakan karena bisa bonding dengan anak saya sampai kita bisa jadi satu tim membuat produk-produk kami ini hasil kerja keras dia juga gitu. Dia membantu saya bongkar pasang resep, ganti coba ini kasih input surprisingly yang saya sampai wah anak saya bisa ya kasih input begitu, kita kayaknya amazing gitu loh, yang sama ini nggak pernah pendekatan secara dalam gitu karena kan mungkin ada kesibukan masing-masing selama masih kondisi biasa, tapi dengan new normal gini kan jadi lebih attach gitu. Untuk sih saya dengan anak saya dan dibantu dengan 3 tim lainnya sih di rumah. Jadi kita berlima kalau setiap lagi produksi. Mantap. Nah, gini Morin, kalau misalnya Morin ini bisa membagikan prinsip sukses nih buat para sahabat yang lagi mendengarkan interview kita, yang Morin yakin bisa berguna buat kita semua nih yang mendengarkan nih, juga para pebisnis yang lain yang juga saat ini sedang giat-giatnya untuk memulai sesuatu dari rumah karena keadaan yang kepepet kadang-kadang gitu ya. Ya, for me sih yang penting jangan ada pressure atau beban. Just do your best, semaksimum kamu bisa dapat
Karena kalau kita udah usaha maksimal, apapun hasilnya itu adalah, kita adalah pemenangnya. Kalau buat saya itu prinsipnya sih. Baik sahabat semua, kita terima kasih buat Maureen buat waktunya. Kembali lagi, semua informasi ada di layar kalian. Dan terima kasih Maureen ya. So, Bro Chan out, salam sukses buat semuanya. Mantap! Mantap!